Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Du Tutorial. Kali ini Pak Du akan menyajikan materi pedagogik. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu pejuang P3K jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika suka Bapak Ibu bisa jempol. Dan jika tidak suka abaikan saja. Saya doakan bagi yang subscribe diterima seleksi P3K ataupun CPNS. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, materi kali ini berupa ringkasan tentang teori pedagogik yang bersumber dari Kemdikbud. Ada 4 teori yang harus Bapak Ibu kuasai ya. Karena terlalu banyak materi saya sarankan ya santai saja Bapak Ibu. Kita pilih yang menurut ke Bapak Ibu penting ya. Oke, yang pertama teori behavioristik dan implikasinya dalam pembelajaran. Oke, teori belajar behavioristik dikenal juga dengan teori belajar perilaku. Nah, ini yang penting diingat sama saja dengan teori belajar perilaku karena analisis yang dilakukan pada bentuk yang tampak dapat diukur, dilukiskan dan diramalkan. Jadi belajar merupakan perubahan perilaku manusia. Nah, ini kata kuncinya perubahan perilaku manusia. Oke, lanjut. Teori ini merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi. Maaf, adanya interaksi antar stimulus dan respon. Ada kata kunci baru, ada keyword baru, stimulus dan respon. Jadi pada teori belajar ini sering disebut dengan SR ya, stimulus respon. Implikasinya bagaimana? Pembelajaran yang dirancang dilanjutkan berpijak pada teori berpikir memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Nah, pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan. Sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau peserta didik. Ini kata kuncinya. Jadi ada sedikit perbedaan nanti pada teori kognitif dan behavioristik ya. Kalau behavioristik ini memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar. Tujuan pembelajaran menurut teori ini adalah ditekankan pada penambahan pengetahuan. Itu kata kuncinya. Sedangkan belajar sebagai aktivitas memetik yang menuntut peserta didik untuk menguapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Adapun peran gurunya bagaimana? Yang pertama, membentuk kebiasaan. Ini kata kuncinya, peran guru membentuk kebiasaan. Dua, berhati-hati jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya sulit dirubah ya. Karena mengubah kebiasaan itu sulit. Jangan membentuk kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Yang keempat, bentuklah kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Bapak Ibu, sambil mendengarkan silakan minum kopi dulu, santai-santai sejenak. Jadi, karena terlalu banyak belajar, tinggal dengarkan aja YouTube sambil layeh-layeh, nanti akan masuk dengan sendirinya. Salah satu contoh pembelajaran behavioristik adalah pembelajaran terprogram. Pada zaman modern ini, aplikasi teori ini salah satu contohnya bisa menggunakan PowerPoint dan multimedia. Langsung saja kita lanjutkan teori yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Apa itu teori belajar kognitif? Kata kuncinya ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Nah, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Teori belajar kognitif memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Jadi menurut psikologi ini, belajar dipandang sebagai usaha mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh siswa atau peserta didik. Jadi keaktifan itu dapat berupa apa? Satu, mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Para psikolog kognitif juga berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan. Nah,
sangat menentukan keberhasilan informasi atau pengetahuan baru. Tokoh-tokohnya yang pertama John Piaget. Menurut Piaget proses belajar terdiri dari 3 tahap. Nah, ini sering keluar ini Bapak Ibu. Nah, diharapkan dihafalkan ya. Asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, penyeimbangan. Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Sedangkan akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Yang ketiga, menyesuaikan. Jadi saya ulangi, ada 3 tahap: asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi itu baru proses integrasi, kemudian akomodasi penyesuaian, penyesuaian strukturnya ya, strukturnya disesuaikan, kemudian yang terakhir itu penyesuaian keseimbangan gitu. Lanjut. Skema 4 tahap ini terkenal sekali, 4 tahap perkembangan kognitif Piaget itu ada 4 ya, sensori motor, kemudian pra operasional, kemudian operasional konkret, kemudian operasional formal. Silakan dibaca di modulnya sendiri ya. Ada 4 tahap, 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 atau 8 tahun, 8 sampai 11 atau 12 tahun, 11 12 tahun sampai 18 tahun. Tokoh yang kedua, Jerome Bruner. Perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dalam menanggapi rangsangan. Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. Perkembangan intelektual meliputi perkembangan kemampuan berbicara pada diri sendiri atau pada orang lain melalui kata-kata atau lambang tentang apa yang dilakukan. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri. Interaksi secara sistematis antara pembimbing dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu dibaca sendiri. Nah, ini yang terpenting. 3 tahapan belajar menurut Bruner terkenal ya. Silakan dibuat ringkasan. Yang pertama enaktif, kemudian yang kedua ikonik, yang ketiga adalah simbolik. Saya ulangi. Inaktif, ikonik, dan simbolik. Apa itu inaktif? Inaktif adalah seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik. Nah, ini inaktif. Yang kedua, ikonik. Seseorang memahami objek atau dirinya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Maksudnya dalam memahami dunia sekitarnya, anak itu belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Yang ketiga, tahap simbolik. Seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol, baik itu bahasa, logika, maupun matematika. Oke, saya ulangi lagi. Ada 3 tahap, Bruner, inaktif, ikonik, dan simbolik. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, Ausubel. Ini nama lain teorinya terkenal dengan nama teori belajar bermakna. Jadi peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran sebelumnya itu didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik. Atau advanced organizer. Organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Saya ulangi, teori dari Ausubel yang paling terkenal, nama lainnya adalah teori belajar bermakna. Intinya itu harus jelas definisinya, harus punya maknanya. Ausubel mengklarifikasikan belajar dalam 2 dimensi, yaitu dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran didiskusikan pada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada. Implikasinya bagaimana? Karena hakikat belajar menurut teori kognitif itu dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual dan proses internal. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran tidak lagi mekanistik. Nah, ini
Kata kuncinya, tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar mengajar amat diperhitungkan. Sekali lagi, mementingkan proses daripada hasil. Hasil penting, tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah proses. Itu menurut psikologi kognitif. Adapun kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip seperti berikut. Peserta didik bukan sebagai orang dewasa yang muda dalam proses berpikirnya. Anak usia para sekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik jika menggunakan benda-benda konkret. Nah, ini nanti ya disesuaikan dengan umurnya ya. Kalau lambang-lambang itu anak-anak jangan harus pakai benda konkret. Misalnya anak SD kelas 3 itu harus pakai kubus ya. Kubus, balok-balok. Kalau sudah tingkat tinggi ya pakai simbol sudah cukup. Keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar amat dipentingkan. Nah, ini. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang ada ini. Ini ausubel ya. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Jadi kalau ngasih contoh seorang guru itu ya dari yang sederhana dulu baru yang kompleks. Jangan contoh satu, sudah sulit dikerjakan ya susah. Contoh dari yang paling mudah meningkat sehingga terakhir pada tingkat yang kompleks. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Ini lebih kenapa? Intinya itu ausubel itu sangat mengembangkan teori ini. Yang penting maknanya, jangan sekedar hafal. Itu menurut teori ini. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. Berikutnya, adanya perbedaan individual pada diri peserta didik perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Kognitifnya harus disesuaikan ya, harus disesuaikan perbedaan-perbedaannya. Lanjut. Nah, oke, terdapat dua fase dalam menerapkan teori belajar ausubel. Fase perencanaan dan pelaksanaan tentunya. Nah, lanjut. Teori yang berikutnya adalah teori belajar konstruktivistik dan implikasinya dalam pembelajaran. Ini yang ketiga ya, nanti yang keempat humanistik, ini salah ketik. Bagaimana pandangan konstruktivistik? Teori ini memahami belajar sebagai proses pembentukan, nih kata kuncinya ini, mengkonstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Saya ulangi, teori belajar konstruktivistik itu membentuk sendiri, mengkonstruk sendiri, menyusun sendiri. Nah, kata kuncinya di situ. Peran guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu, hanya sekedar membantu atau kata yang lebih kerennya yang memfasilitasi agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak sekedar mentransfer, tidak seperti behavioristik ya, tapi membantu, melayani, memfasilitasi peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Ciri-ciri belajar konstruktivisme adalah cirinya satu, orientasi, elitasi, dan restrukturisasi ide, penggunaan ide baru, dan review. Apa maknanya? Orientasi. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi. Elitasi. Peserta didik mengungkapkan idenya. Restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain. Yang keempat, penggunaan ide baru dalam setiap situasi. Yang kelima, review, mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada. Perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Peranan guru dalam interaksi pendidikan adalah pengendalian yang meliputi menumbuhkan kemandirian, menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan, menyediakan sistem dukungan. Itu kata kuncinya di situ. Nah, pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Oke, lanjut.
Oke, silakan dicermati. Kemudian tokoh-tokohnya, oke, kita garis bawah ini ya. Evaluasi belajar menurut konstruktivis menggunakan goal free evaluation, yaitu suatu konstruksi untuk mengatasi kelemahan evaluasi pada tujuan spesifik. Evaluasi akan lebih objektif jika evaluator tidak diberi informasi tentang tujuan selanjutnya. Jika tujuan belajar diketahui sebelum proses belajar dimulai, proses belajar dan evaluasinya akan berat sebelah. Pemberian kriteria pada evaluasi mengakibatkan pengaturan pada pembelajaran. Tokoh-tokoh yang terkenal, Lev Vygotsky, ini saya cenderung ke sosial ya, konstruktivistik sosial. Tokoh yang paling terkenal konstruktivisme ini adalah konstruktivis sosial Vygotsky, yaitu menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan dan memiliki fungsi-fungsi mental serta memiliki koneksi sosial. Nah ini agar kalau ingat Vygotsky, ingatlah ini, sosial, konstruktivistik sosial. Beliau berpendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seseorang yang dianggap ahli di sekitarnya. Oke, kemudian ada teori yang terkenal lagi, itu namanya zona proksimal. Oke, dari Vygotsky ya, di ZPD, zona perkembangan proksimal. Nih, ingat teori ini oleh Vygotsky, di mana anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Kalau Piaget tadi kan ada 4 ya. Apa tadi? Apa ya? Ya, selanjutnya teori konstruktivisme sosial, silakan dilihat. Saya loncat saja. Ini, teori belajar ini meliputi 3 konsep utama: hukum genetik tentang perkembangan, zona perkembangan proksimal, dan mediasi. Oke, kita tidak terlalu lebih panjang ya. Intinya seperti itu. Nah, dibaca saja. Implikasinya bagaimana? Proses pembelajaran modern adalah berkembangnya pembelajaran dengan web learning dan pembelajaran melalui sosial media. Itu salah satu contohnya. Karena ini kan konstruktivisme sosial, itu intinya. Pembelajaran dengan sosial media memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi dan pemikiran secara bersama. Oke, lanjut. Yang terakhir, teori belajar humanistik. Oke, kita ulangi. Behavioristik, kognitif, konstruktivistik, yang terakhir humanistik. Teori humanistik, proses belajar harus dimulai atau ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Wah, ini terlalu terlalu idealis ya, memanusiakan manusia itu sendiri. Ya, pelajari saja. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat. Jadi kurang begitu praktis. Dia itu bisa sangat abstrak sekali ya, filosofis. Artinya apa? Teori ini bisa digabung dengan teori-teori yang lainnya. Karena ini juga tampak pada pendekatan belajar yang dimukakan oleh Ausubel juga. Walaupun tadi kan Ausubel sudah kita masukkan sendiri dalam teori belajar bermakna ya. Meaningful learning. Walaupun ini juga masuk kognitif. Karena ini terlalu filosofis, dia lebih fleksibel ya. Fleksibel. Banyak tokoh penganut ini. Salah satunya adalah Kolb, yang paling terkenal ini Kolb. Kolb yang terkenal dengan belajar 4 tahap. Itu. Kemudian ada lagi Habermas dengan 3 macam tipe belajar, serta Bloom. Oke. Bisa dibaca sendiri ya. Bisa dibaca sendiri kalau itu tokoh-tokohnya. Implikasinya sekarang. Teori humanistik sering dikritik, karena sukar diterapkan. Kenapa? Karena terlalu filosofis tadi ya, terlalu naratif ya, kurang penerapannya kurang ya, terlalu normatif, kurang praktis gitu, intinya seperti itu.
teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat. Oke, rangkuman. Oke, saya kira cukup. Demikian Bapak Ibu, materi teori belajar salah bagian pertama dari pedagogik. Nanti kita lanjutkan ke teori selanjutnya. Silakan nikmati kopi dulu sambil layah-layah dengarkan Pak Entu bicara ngalor ngidul ngetan ngulon, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Saya doakan bagi yang subscribe diterima di P3K. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.